Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 2, pembelajaran 4 mengenai usaha ekonomi ya. Oke, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, kalian dapat menyebutkan jenis usaha berdasarkan pengelolaannya dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi jenis iklan. Oke, langsung saja ya. Mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam idina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya coba kalian perhatikan prolog di bagian kiri ini. Halo, kenalkan saya Bu Reni. Saya memiliki usaha toko kelontong dengan berbagai macam kebutuhan. Contohnya gula, minyak, dan juga beras. Selain itu, saya juga sebagai salah satu pengurus koperasi serba usaha, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha. Oke, dari prolog tersebut kita jadi tahu bahwa jenis usaha dibedakan menjadi dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu usaha ekonomi dikelola oleh sendiri seperti toko kelontong tadi, dan yang kedua usaha ekonomi dikelola kelompok seperti koperasi yang dikelola oleh Bu Reni ya. Oke, selanjutnya yaitu usaha ekonomi dikelola sendiri, yaitu usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan. Contohnya usaha pertanian. Nah, ini ada contohnya bertani ya. Kemudian yang kedua yaitu industri kecil. Contohnya seperti membuat anyaman piring pada gambar tersebut ya. Dan yang ketiga, usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini bisa meliputi toko kelontong seperti usaha Bu Reni tadi ya. Sedangkan yang keempat yaitu usaha jasa. Contohnya jasa salon, kemudian tambal ban, seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, contoh-contohnya di sini ada 6 ya. Yang pertama yaitu koperasi, yang kedua firma, yang ketiga CV, yang keempat PT, yang kelima BUMN, dan yang terakhir yaitu perusahaan daerah. Oke, yang pertama yaitu mengenai koperasi. Koperasi adalah suatu usaha bersama dalam bidang ekonomi. Prinsip dalam koperasi yaitu saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan. Bentuk koperasi di Indonesia ini meliputi ada 5 ya. Yang pertama yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan juga koperasi serba usaha.
Yang kedua yaitu firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggota berhak bertindak atas nama firma dan resikonya pun ditanggung bersama. Dan yang ketiga yaitu CV atau komanditer Vennootschap, yaitu persekutuan komanditer. Adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 atau lebih pengusaha. Modal CV berasal dari pengusaha dan beberapa penanam modal. Para penanam modal mempercayakan pengelolaan CV kepada pengusaha. Firma dapat berkembang menjadi CV apabila firma tersebut membutuhkan tambahan modal. Jadi anak-anak, CV ini sebelumnya berbentuk suatu firma. Namun apabila firma itu ingin menjadi lebih besar, maka dibutuhkan tambahan modal dan bisa berubah menjadi CV atau persekutuan komanditer ya. Oke, lanjutnya yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah perusahaan yang modalnya berasal dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara. Yang pertama yaitu Perjan, perusahaan jawatan. Kedua Perum, perusahaan umum. Ketiga Persero, perusahaan perseroan. Selanjutnya yaitu perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan daerah. Tujuan pemerintah daerah mendirikan perusahaan antara lain yaitu turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan dari perusahaan daerah adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai situ ya. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.